sedikit daripada perhatiannya untuk kesenangan syahwaninya, karena dia tahu seperti orang yang musafir dan beristirahat sebentar di bawah pohon yang rindang, kemudian setelah istirahat dia melanjutkan perjalanannya. Maka Nabi mengibaratkan istirahatnya seseorang itu di pohon yang rindang itulah kehidupan dunia, yang mana selanjutnya sangat panjang dan sangat mencekam, tergantung bagaimana kita mempersiapkan di dunia yang sementara ini. Sehingga Nabi SAW bersabda, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Manusia itu kebanyakan tidur, tapi ketika sudah wafat baru mereka sadar. Hanya saja tidak ada balik lagi untuk beramal ketika sudah sadar tersebut. Sehingga untuk menyadarkan setiap dari kita adalah kembali mengkaji isi Al-Quran, kembali mengkaji isi hadis, yang mana dengan mengkaji itu kita akan tahu hakikat kita di dunia. Dan tetapi sudah menjadi sunnatullah. Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. "Wal akhiratu khairan wa abqa." Sementara akhirat itu yang lebih baik dan kekal. Ciri-ciri seseorang yang mengutamakan dunia itu ketika dia lebih memilih hidup panjang daripada meninggal. Lebih memilih hidup panjang, hidup lama di dunia daripada meninggal. Maka tanya diri sendiri, apa alasannya pengen hidup lama? Kalau alasannya untuk menambah amal soleh, untuk menambah modal dia menghadap Allah, maka insya Allah termasuk pecinta akhirat. Tapi kalau senang di dunia lama karena belum siap ketemu Allah, karena masih ingin lama-lama di sini menikmati jerih payah dia ketika di dunia, maka yang seperti ini termasuk ahli dunia. Sehingga jangan sampai kita ini termasuk ahli dunia, tapi usahakan kita termasuk ahlul akhirah. Alhamdulillah, masih di dalam pembahasan tentang sholat. Qala al-musannif al-imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa'lam, ketahuilah, anna hadhihi al-adhkar kullaha mustahabbun lil imam wal ma'mum wal munfarid. Ketahuilah bahwasanya zikir-zikir yang disebutkan di atas itu tentang bacaan-bacaan ketika i'tidal itu disunnahkan untuk imam, untuk makmum, dan orang yang sholat sendirian. Jadi ini menolak sebagian prasangka orang yang mengatakan makmum enggak baca apa-apa. Tidak, makmum juga membaca apa yang dianjurkan, bahkan apa yang diwajibkan oleh setiap orang yang sholat, dari Al-Fatihah, dari Iftitah. Adapun jika makmum tersebut ketika dia bertakbir imam sudah baca Fatihah secara jahron, maka tidak disunnahkan baginya Iftitah, tapi lebih disunnahkan baginya adalah mendengarkan Fatihahnya imam. Hanya ini saja. Tapi selain itu makmum disunnahkan apapun yang disunnahkan oleh imam, dan makmum diwajibkan membaca apapun tentang rukun sholat yang berupa bacaan. Illa annal imam la ya'ti bi jami'iha. Hanya saja imam tidak dianjurkan membaca seluruhnya, itu seluruh daripada bacaan-bacaan yang datang dari Nabi dalam i'tidal, mulai Rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ard bil ma syi'ta min syai'in ba'du, kemudian Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kemudian Allahumma la mani lima a'tait wa la mu'min na'ta wa la radda lima qadait wa la yanfudhu minkal jad. Itu enggak semua dibaca. Kenapa? Karena imam itu dianjurkan memperhatikan keadaan
Dan sesuai dengan hadis Nabi, idza amma ahadukum qauman falyukhaffif. Jika seorang dari kalian menjadi imam suatu kaum, suatu kelompok manusia, falyukhaffif, maka hendaknya dia meringankan. Fa inna fihi mudhaif, karena di antara makmum itu ada orang yang lemah, wal marid, ada yang sakit, wadal hajah, dan ada orang yang punya hajat. Bahkan seringkali Nabi, beliau itu mempercepat sholatnya ketika mendengar bayi yang nangis, ya. Orang tuanya hadir, bayinya nangis, sehingga Rasul ngerti ini orang tua hatinya pasti pengen cepat, sehingga Nabi mempercepatnya. Illa an ya'lama min hal mu'min annahum yu'thiruna tatwil, kecuali jika imam mengetahui bahwasanya para makmum ini senang panjang sholatnya, senang panjang, ya, tapi jarang, ya. Atau sang imam ini sebagai pendidik, contoh ustadz di pondok, ya, melatih para murid, para santri untuk terbiasa sholat panjang, tidak apa-apa, bahkan hukumnya dianjurkan, ya, jika itu di tempat yang khusus kayak pondok atau asrama yang mereka memang digembleng untuk senang ibadah, tidak apa-apa seperti itu. Wa'lam anna hadzal dzikra sunnatun, dan ketahuilah bahwasanya zikir yang tersebut di atas itu hukumnya sunnah. Laisa biwajib, enggak wajib. Falau tarakahu kurihalahu karahata tanzih, dan jika orang yang sholat meninggalkan zikir tadi, maka hukumnya makruh baginya, makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang tidak ada dosa. Jadi makruh ada dua, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tanzih ini yaitu dia dibenci oleh Allah dan Rasulnya, tapi nggak ada dosa, ya, seperti makan tangan kiri, ya, makan minum berdiri, masuk masjid atau musola kaki kiri, keluar kaki kanan, itu makruh. Masuk kamar mandi kaki kanan, ya, itu makruh, dibenci oleh Allah dan Rasulnya, tapi nggak sampai dosa, ya. Kan tetapi jelas namanya dibenci, ya, kayak apa, ya. Bahkan para orang-orang soleh, mereka ini diantara manakibnya itu tidak pernah melakukan makruh sedikit pun. Kata orang soleh itu diantara manakibnya itu tidak pernah melakukan hal yang makruh sedikit pun, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Yang makruhnya tidak pernah, ya. Sehingga mereka betul-betul di dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah setiap waktunya. Wala yasjud lisahwi. Nah, karena ini termasuk makruh tanzih, enggak perlu sujud sahwi. Beda dengan sunnah ab'ad, seperti kunut, ya, tahiyat awal, ya, itu hukumnya jika ditinggalkan sunnah sujud sahwi, tapi enggak wajib. Wa yukrahu qiraatul Qur'an fi hadzal i'tidal, dan makruh membaca Quran pada i'tidal, ya, karena bukan tempatnya. Kama yukrahu fir ruku' was sujud, sebagaimana dimakruhkan dalam ruku' dan sujud, wallahu a'lam. Nah, sekarang masuk kepada bab sujud. Bab azkaris sujud, bab zikir-zikir dalam sujud. Fa'idha faragha min azkaril i'tidal, jika dia telah selesai membaca zikir-zikir i'tidal, kabbar, maka langsung bertakbir, yaitu takbir pindah rukun. Wa hawa sajidan, kemudian menunduk untuk sujud, ya. Wa madda takbir ila an yad'a jabhatahu 'alal ard, dan sunnah memanjangkan takbir sampai meletakkan dahinya di tanah, yaitu di lantai. Takbirnya sampai itu sunnahnya. Memanjangkan takbir ketika mau sujud ini sunnah, ya.
Waqad qaddamna hukma hadhihi takbirah, dan sudah kami paparkan hukum takbir ini, yaitu wa anha sunnah. Takbir ini hukumnya sunnah. Lau tarakaha lam tabtul sholatu, jika ditinggalkan enggak batal sholatnya, dan enggak perlu wala yasjud lisahwi, enggak perlu sujud sahwi. Ya. Fa idza sajada, kemudian jika dia sudah sujud, dalam keadaan sujud, ata bi azkari sujud, maka hendaknya membaca dzikir-dzikir ketika sujud. Wa hiya katsiratun, dan dzikir waktu sujud itu sangat banyak. Yang pertama, faminha, diantaranya ma rawainahu fi sahih Muslim, hadis yang kita riwayatkan dalam Sahih Muslim, min riwayati Hudzaifah al-Mutaqaddimah fi ruku', di dalam riwayat Imam sahabat Hudzaifah yang telah terdahulu pembahasannya dalam bab ruku', fi sifati sholatin Nabi, itu di dalam penceritaan tata cara sholat Nabi. Hina qara al-Baqarah, ketika beliau membaca surah Baqarah, wa ala Imran wan Nisa, baca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa dalam satu rakaat. Itu yang telah lalu telah dibahas, maksudnya Nabi itu pernah sholat malam, ya, membaca 3 surat yang panjang-panjang ini, itu dalam satu rakaat. Ya jelas, karena Nabi ini, beliau pernah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan hobiku itu dalam sholat. Jadi hobinya Nabi itu kalau ada apa-apa langsung sholat. Bahkan dalam hadis Siti Aisyah, beliau mengatakan, karena Nabi idza hasabahu amrun, Nabi itu ketika dililit suatu permasalahan, qama ila shalah, langsung beliau sholat. Karena itu adalah petunjuk Al-Quran untuk Nabi dan umatnya. Apa itu? Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Sabar yaitu tanggapan batin jika ada masalah atau hajat, sabar, tanggapan batin. Adapun sholat ini tanggapan dohir. Dohirnya ya sholat, hati sabar. Nah itu. Sehingga Nabi beliau sebagai qudwah, contoh, ya, menunjukkan sedemikian. La yamur bi ayati rahmatin ila sa'al, ketika membaca 3 surat yang panjang itu tidak melewati suatu ayat rahmat kecuali beliau minta kebaikannya. Wala bi ayati adab illa sta'ad, dan tidak melewati ayat adab kecuali beliau pasti minta perlindungan. Dari sini doa itu tidak harus di akhir surat, tidak harus di akhir surat, ya. Nah doa ini istilahnya pas ayatnya sudah doa langsung. Nah, cuma kita rata-rata akhir surat baru doa. Nah, kemudian mengatakan sahabat Hudzaifah, summa sajad, kemudian beliau sujud, faqal, dan membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Fakana sujuduhu, maka lama sujudnya Nabi qoriban min qiyamih, hampir sama dengan waktu berdirinya. Ya, kalau membaca Al-Baqarah itu 1 jam lah, karena hampir 3 juz. Ya, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa hampir 200 lebih. Itu kira-kira mungkin 3 jam. Nabi berdiri 3 jam, sujudnya hampir sama 3 jam juga. Kita tidur itu, ya. Kita tidur. Ini sejujurnya Nabi sama dengan berdirinya. Wa raina fi sahihai Bukhari wa Muslim, dan juga telah kami riwayatkan dalam 2 sahih, yaitu Bukhari dan Muslim, an Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau disebutkan nama istri Nabi dalam hadis itu sunnah memakai sayyidatina, ya, tanpa harus ada embel-embel sayyidatina. Nah, itu usahakan demikian. Kemudian qalat, beliau mengatakan, kana Nabi SAW yuksiru, seringkali Nabi SAW memperbanyak an yaqula fi ruku'i wa sujudi,
membaca dalam rukuk dan sujudnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ufirli. Itu sering Siti Aisyah mengatakan Nabi ini sering ketika rukuk atau sujud membaca Subhanakallahumma wa bihamdik Rabbi Allahumma ufirli. Ya Allah, Subhanakallahumma rabbana, maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Ya. Ini tasbih sekalian tahmid sekalian minta ampun. Ya, sama dengan perintah Allah dalam surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan minta ampunlah. Maka membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ufirli. Sehingga disunahkan orang yang membaca surah An-Nasr tadi, idza jaa nasrullah, kalau sudah selesai membaca ayat tersebut, maka sunnah membaca Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, karena innahu kana tawwaba, dialah yang sering menerima taubat. Maka tambahi wa atubu ilaih, ya. Itu tanda pekanya seorang hamba ketika membaca ayat. Kemudian yang ketiga, wa rawaina fi sahih Muslim, dan juga telah kami riwayatkan dalam Sahih Muslim, an Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini istri Nabi satu-satunya yang perawan. Ya, yang lain janda semua. Ini menunjukkan Nabi menikah banyak bukan karena syahwat, ya, tapi memang karena perintah. Allah merintahkan. Kalau memang karena nafsu, ya cari yang muda-muda banyak. Bahkan banyak di antara sahabat tuh yang menghibahkan dirinya menjadi banyak. Tapi Nabi tidak milih, gitu. Nah, yang satunya yang perawan cuma Siti Aisyah. Kenapa? Karena waktu itu Jibril datang membawa kain gambarnya Siti Aisyah, dan beliau mengatakan hada zaujatuk fid dunya wal akhirah. Ya Muhammad, ini istrimu di dunia dan di akhirat. Ya, itu waktu itu umur masih 8 tahun, 7 tahun. Ya, cuman orang Arab beda dengan orang Indonesia. Mereka ini umur 8 sudah besar, sudah tinggi, ya. Jadi kalau kita umur belasan masih kecil-kecil aja, nah, mereka sudah besar-besar, walaupun SD itu sudah besar, ya. Nah, terus kedua, diantaranya alasannya kenapa hikmahnya kok dinikahkan oleh Allah dengan Siti Aisyah, karena beliau cerdas. Siti Aisyah ini cerdas, bahkan termasuk 5 sahabat yang hafalan hadisnya di atas 5.000. 5 sahabat yang hafalan hadisnya di atas 5.000. Ya, itu dari Siti Aisyah. Bahkan kita bisa tahu bagaimana sunnah-sunnah ketika di kamar. Nah, itu dari Siti Aisyah. Nah, kalau nggak ada yang tahu sahabat, kayaknya apa mau tanya Nabi? Yang ngerti Siti Aisyah. Oh, Nabi kayak gini kalau di kamar kayak gini. Istilahnya bahkan sunnah-sunnah berhubungan itu Siti Aisyah yang ngerti, yang nyampaikan hadisnya. Nah, tanpa beliau kita mungkin nggak ngerti sunnahnya kayak apa, tapi dengan beliau ngerti gitu. Nah, sehingga ini faedahnya banyak, ya. Bahkan diantara ucapan Siti Aisyah mengatakan, kanan Nabi fi mihnati ahli. Nabi itu seringkali mengerjakan tugas-tugas istri. Istilahnya, cuci piring, belum nyuci. Bukan berarti saya kan laki-laki masa nyuci piring. Ya, Nabi itu tidak seperti itu. Bahkan Nabi seringkali nggak ngomel masuk kamar. Ini kenapa belum cuci? Ini kan ada masuk, belum beres, diberesin. Ngelipat baju, ya ibarat kita kalau zaman sekarang ya, ngelipat baju, mandikan anak. Belum dimandikan nggak ngomel ke istri, enggak, tapi mandikan. Nah, itu. Ini Nabi seperti itu. Bahkan dalam sabdanya beliau bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian
adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Jadi Nabi menjadikan patokan orang baik itu bukan yang ke temannya atau ke tidak, tapi ke keluarganya kayak apa. Karena sering orang itu kalau sama teman, masya Allah, jadi ngomong sama teman itu sampai 2 jam kuat. Ngomong sama saudara sendiri paling nyapa jarang, ya ngobrol sama keluarga jarang. Tapi kalau sama teman, wah sampai ngakak-ngakak. Nah itu, berarti apa? Ini nggak baik. Ya, ciri-ciri baik itu ketika sama keluarga bagaimana gitu. Ya, sehingga Nabi memberi tips, khairukum li ahli. Paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik dengan keluarga. Dari sini para habaib mengatakan ini hadis yang bikin kita gembira. Kenapa? Karena Nabi paling baiknya dengan keluarganya. Sehingga tidak mungkin lah nggak dikasih syafaat gitu. Tidak mungkin nggak diperhatikan di akhirat nanti. Karena Nabi sudah mengatakan, bersabda, aku yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, kemudian Rawina fi Sahih Muslim, dan telah kami riwayatkan dalam Sahih Muslim. An Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah, ma qaddamna fi ruku', suatu hadis yang sudah kami paparkan dalam bab rukuk yang dulu. Yaitu apa? Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana yaqul, seringkali beliau membaca fi ruku'i wa sujudi, dalam rukuk dan sujudnya, subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Ya, ini juga sunnah dibaca ketika sujud. Subuhun kudus, maha suci, maha agung, Rabbul malaikati warruh, Tuhannya para malaikat dan Tuhannya roh. Siapa roh? Jibril. Jadi kalau roh disebutkan berbarengan dengan malaikat, ini roh artinya Jibril. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu seluruh malaikat turun, malam Qadar. Warruh, dan Jibril turun juga. Warruhu fiha, Jibril turun. Ya. Nah, ini kalau roh ini kenapa kok dikhususkan Ustaz? Kan termasuk malaikat juga untuk memuliakan. Sehingga kayak ini orang khusus. Ya. Kayak contoh Allah berfirman, hafidhu 'alas sholawat was sholatil wusta. Jagalah, peliharalah seluruh sholat dan sholat yang tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Nggak cuma sholat, termasuk, cuman dikhususkan. Nah, walaupun di sini ulama khilaf sampai ada 40 pendapat. Ya, dalam kitab Kashful Ghita fi makna sholatil wusta, itu ada 40 pendapat sholat wusta. Nah, cuman jumhur ulama mengatakan asar, ya, sholat asar. Nah, karena turunnya ayat tentang syariat sholat khauf itu ketika orang-orang muslim sedang dalam perang dan mereka mau sholat asar. Nah, sehingga turun sholat khauf untuk memudahkan mereka sholat walaupun dalam keadaan perang berkecamuk. Nah, kemudian yang keempat, warawina fi sahihi Muslim, dan juga telah kami riwayatkan dalam Sahih Muslim aidha, an Ali radhiyallahu an, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau termasuk khalifah keempat dan manusia dari umat ini yang terbaik nomor 4 setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, setelah Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Utsman. Ya, karena pernah suatu kali sahabat berkata di depan Nabi, beliau mengatakan, khairu hadhil ummah ba'da nabiyha, paling baik umat ini setelah nabinya Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Ya, Nabi diam, tanda Nabi itu. Ya, paling baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, Idris, abahnya Siti Aisyah, mertuanya Nabi. Kemudian Umar, itu abahnya Siti Hafsah, istrinya Nabi, berarti beliau juga mertua. Kemudian yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, menantunya Nabi, istri daripada Ummul Kulthum dan Siti Ruqayyah. Siti Ruqayyah meninggal sama Nabi, dinikahkan dengan yang kedua Siti Ummul Kulthum. Dan beliau mengatakan,
umpama aku punya putri lagi, tak nikahkan dengan Sayyidina Utsman, saking cintanya. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib, beliau sepupu Nabi Muhammad dan pemuda yang pertama kali masuk Islam. Pemuda yang pertama masuk Islam itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Bahkan dalam Qur'an disebutkan Allah menjadikan keturunanku dalam Sayyidina Ali, dalam Ali. Karena itulah mengapa dzurriyyat Nabi itu ikutnya melalui Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Padahal kalau kita perhatikan nasab itu rata-rata dari ayah, ya. Khusus untuk dzurriyyat Siti Fatimah itu dari Sayyidina Ali. Karena itulah dzurriyyat Nabi nggak terputus. Sebagian orang mengatakan kan putus karena Nabi nggak punya anak laki-laki. Karena anak laki-laki 3 semuanya meninggal waktu kecil, ya. Yang punya anak itu dari anak perempuan semua, ya. Ulama mengatakan ada hadis yang mengatakan Allah menjadikan dzurriyyatku pada Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwasanya nasab ini tidak terputus. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna syani'aka huwal abtar. Yang mengejek engkau ya Muhammad, yang mengatakan engkau mandul, dialah yang mandul. Hati-hati. Jadi yang enggak mengakui Nabi enggak punya dzurriyyat itu didoakan oleh Allah dalam Al-Quran, huwal abtar, dialah yang mandul, mandul kebaikan di akhirat, ya. Nah ini Sayyidina Ali mengatakan anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW karena idza sajad, seringkali beliau ketika sujud membaca Allahumma laka sajadtu, ya Allah hanya kepadamu lah aku sujud. Maka itulah para ulama mengatakan tidak boleh sujud kepada makhluk siapapun itu. Kalau mencium kaki lain lagi, ya. Jadi orang tua itu hukumnya sangat dianjurkan. Lain sujud itu, lain sujud. Adapun sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud kayak kita sholat, tapi itu dalam tafsir sujudu inhina, sujud hormat, model kayak orang Jepang tuh, kayak gitu, ya. Bukan sujud nempelkan dahi ke bawah, enggak. Karena itu diharamkan kepada atas makhluk, kepada makhluk nggak boleh, ya. Nah ini wabika amantu, dan hanya kepada mulah aku beriman, walaka aslamtu, dan hanya kepada engkaulah aku berpasrah. Sajada wajhi, telah sujud wajahku, lilladzi khalaqahu wa sawwara, kepada zat yang telah menciptakannya dan membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah, dan memunculkan pendengarannya dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha tinggi Allah sebaik-baik pencipta. Nah, ini bacaan sering dibaca ketika sujud tilawah juga. Nah, tapi dibaca ketika sujud biasa sangat afdol, ya, juga afdol karena memang Nabi juga membaca itu. Warawina fil hadis sahih, yang kelima, dan telah ditemukan dalam hadis sahih fi kutubis sunan, dalam kitab-kitab sunan, an Auf bin Malik, dari sahabat Auf bin Malik, maqaddamna, yang sudah kita paparkan fi fasli rukuk, dalam bab rukuk, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW raka'a ruku'ahu tawil, beliau pernah rukuk dalam rukuknya yang panjang, itu selama beliau berdiri, itu hampir 3 jam berdiri, rukuk sujud 3 jam, Masya Allah, sampai subuh, ya. Itulah Nabi itu sering 2 rakaat saja, tapi sampai sahur, 2 rakaat sampai sahur, ya. Ada kalanya beliau 2 rakaat sebentar, 2 rakaat sampai 12, baru tutup dengan witir. Nah itu ada kalanya seperti itu. Tapi kalau sudah menikmati, ya itu beliau sampai lama berdirinya. Nah ini dikatakan yaqulu fi, beliau membaca dalam rukuknya itu, Subhanadil jabarut wal malakut, maha suci yang memiliki jabarut, ya, alam al-jabarut,
itu alam ulwi, alam para malaikat. Wal malakut, alam malakut. Wal kibriya wal azamah, memiliki al kibriya, keagungan dan kebesaran. Itu baca itu saja, itu hanya dibaca sampai berjam-jam ya. Ya ini jelas istilahnya ngerti makna dan sir daripada zikir ini masuk ke hati. Dan itu tidak diragukan ya, karena banyak para sahabat semalam itu hanya baca satu ayat diulang-ulang sampai pingsan. Banyak seperti itu. Yang Sayyidina Umar itu pernah membaca ada ayat di surah Waqiah. Itu beliau sampai sakit 3 hari. Mikirkan itu sampai sakit 3 hari. Kenapa? Saking ngertinya dengan ayat tersebut. Sampai-sampai takutnya beliau itu pernah mengatakan, seandainya aku ini dijalan Allah itu menjadi seekor kambing, kemudian aku digemukkan oleh tuanku, aku disembelih, aku dimakan dan menjadi kotoran, selesai, aman, nggak ada urusan lagi di akhirat. Sampai ngomong gitu Sayyidina Umar. Kenapa? Saking ngertinya, berat betul nanti di akhirat. Kita ini insyaallah kita kan menjadi manusia. Ya, manusia cuma 2 pilihan. Kalau enggak surga neraka. Enggak ada nomor 3, enggak ada. Enggak ada nomor 3. Beda dengan hewan. Hewan selesai, nanti Allah berfirman jadilah debu, jadi debu, selesai. Sementara jin dan manusia, nah 2 golongan ini itu harus ngotot dia di dunia. Jangan sampai jadi ahli neraka, itu aja. Nah, cuman banyak yang lalai. Ya, sehingga menganggap di dunia yang penting yang hidup, yang penting gini. Nah, sehingga ini penting bagaimana para sahabat ngerti hakikat hidup, hingga timbul rasa takut kepada Allah yang sangat, sampai-sampai berharap menjadi sesuatu yang nggak ada apa-apanya sudah. Nah, jadi manusia ini resiko, ya resiko. Summa qala fi sujudihi mithla dzalik. Nah, kemudian Nabi membaca itu juga dalam sujudnya. Seperti itu. Maka insyaallah kita melanjutkan pembahasan tentang al-adhkar yang akan datang. Fadilah Habibina Syafi'i Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط